Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training kali ini, saya akan sharing yaitu membangun inisiatif dan kreativitas bagi profesional. Oleh karena itu, video ini sangat bermanfaat untuk menunjang kesuksesan Anda di dalam menjalankan profesi Anda atau di dalam mengelola tim Anda. Saksikan video ini sampai selesai, kemudian subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen, dan jangan lupa share kepada sahabat-sahabat Anda supaya mereka juga mendapatkan informasi pengetahuan yang sama. Mengapa video ini penting? Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya bahwa bagaimana caranya mendorong setiap anggota timnya atau dirinya supaya lebih profesional dalam konteks ukuran, yaitu inisiatifnya jauh lebih baik lagi, mampu menyumbangkan ide-ide kreatif kepada perusahaan setiap harinya. Nah, itulah pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya. Nah, dalam video ini saya akan kupas tuntas sampai selesai supaya Anda bisa belajar dan bisa memahami dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sebagai profesional. Inisiatif. Apa itu definisi atau pengertiannya? Nah, secara umum inisiatif itu adalah suatu sikap kesadaran diri untuk melakukan tindakan nyata. Ya, lihat ya. Suatu kesadaran diri untuk melakukan tindakan nyata tanpa harus ada perintah. Nah, perintah dari pihak eksternal ya, tanpa ada pemberitahuan dulu. Jadi tanpa pemberitahuan dulu dia mengambil inisiatif, dia melakukan tindakan nyata. Untuk apa? Nah, kepentingannya bisa macam-macam, nanti bisa Anda lihat ya. Nah, dalam inisiatif di sini tentu ada istilah nanti namanya inisiator. Nah, tentu profesional di sini harus menjadi seorang inisiator. Jadi apa inisiator itu? Adalah orang pengambil inisiatif di dalam segala situasi, begitu ya. Nah, kemudian persyaratan seorang inisiator ini ada beberapa poin harus dimiliki. Pertama, dia percaya diri. Dia sudah percaya diri, punya konsep diri yang jelas, kuat. Yang kedua, dia punya keberanian menghadapi risiko. Karena seorang inisiator, ya risikonya ada dong, karena dia pengambil inisiatif pertama kali kan gitu ya. Kemudian punya motivasi yang tinggi untuk berprestasi. Kalau nggak punya motivasi tinggi ya sudah, dia nggak peduli gitu ya. Nah, dia berusaha sebagai seorang problem solver. Dia tahu dirinya punya nilai, maka dia berinisiatif untuk lebih dulu sebagai problem solver. Nah, kemudian tentu harus memiliki dasar ya kompetensi yang dibutuhkan di bidangnya. Apa saja? Ya punya pengetahuan di bidangnya, skillnya sesuai dengan bidangnya, kemudian punya attitude yang baik. Nah, ini hal-hal yang diperlukan untuk menjadi seorang inisiator. Nah, selain itu, maka seorang inisiator harus punya rasa cinta. Cinta kepada apa? Nah, pertama, cinta kepada diri dan profesinya. Itu paling penting, profesinya. Supaya orang bisa melihat bahwa profesinya itu mempunyai nilai, bisa berkontribusi. Karena seorang profesional itu kan diukur dari seberapa dia bisa berkontribusi, berapa nilai tambahnya kepada suatu organisasi. Maka dia pertama syaratnya apa? Dia harus mencintai profesinya. Itu yang pertama ya. Kedua, dia punya rasa cinta kepada organisasinya. Dia nggak cuek, dia mencintai organisasinya. Dan dia punya rasa sayang kalau dia akan melindungi, dia menjaga hidup matinya bersama organisasinya. Jadi punya cinta yang kuat sekali dan mendalam. Dan juga dia sadar dia bisa menikmati hidup, dia bisa makan, minum. Nah, itu melalui organisasi yang dia cintai. Nah, berikutnya dia mencintai produk dan jasa yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Dan dia nggak boleh mengeluh, dia ngambil inisiatif. Kalau ada masalah, dia ambil inisiatif, dia berkembang, dia berikan ide-ide di situ. Nah, berikutnya adalah mencintai customernya, orang-orang yang menerima jasa atau produk yang dia berikan. Nah, itulah rasa cinta harus dimiliki. Nah, seorang inisiator nanti akan terdorong menjadi seorang yang kreatif. Itu menjadi kata kunci. Jadi seorang menjadi kreatif didahului dengan punya sikap yang sebagai inisiator, inisiatifnya baik sekali. Tadi ya syarat-syarat sudah jelas.
Nah, itulah yang menjadi konsep atau definisi antara inisiatif dan inisiator. Di sini sahabat sekalian, sebagai seorang profesional, pembuktian bahwa dia seorang yang termasuk kategori inisiator adalah dia harus membuktikan dirinya punya inisiatif. Nah, apa inisiatif yang pertama yang harus dimiliki? Karena dia punya rasa cinta pada profesinya, rasa cinta kepada organisasinya, rasa cinta kepada produknya dan jasanya, rasa cinta kepada customernya. Maka tanda-tanda bahwa dia punya kepedulian, punya cinta, yaitu ada inisiatif. Apa inisiatif pertama? Yaitu dia mampu melakukan observasi dan menemukan. Nah, ini dia. Ingat tadi, inisiatif tanpa disuruh, ya, dia punya tanggung jawab, dia melakukan observasi, dan pertama dia menemukan apa? Mampu melihat atau menemukan masalah. Nah, kalau Anda mau melihat apa definisi masalah, bisa dilihat di video saya yang lain tentang problem solving. Apa itu masalah? Tapi sederhananya, masalah itu adalah perbedaan antara standar dengan actual. Ya, sahabat sekalian ya. Jadi mampu menemukan masalah. Kenapa saya katakan masalah itu penting sekali? Karena tidak semua orang bisa melihat masalah. Nah, kemampuan masalah ini penting bagi seorang profesional, seorang inisiator. Dia punya kepekaan melihat masalah. Dan ini kepekaan ini harus dilatih sungguh-sungguh, mampu menemukan masalah. Itu dia, dilatih. Dilatih apanya? Panca inderanya. Mata, telinga, hidung, mulut, kulitnya, supaya dia punya kepekaan melihat adanya masalah dibandingkan secara dengan aktual seperti itu. Mampu melihat masalah. Nah, itu ya, itu pertama. Yang kedua, indikator seorang inisiator adalah mampu melihat potensi masalah. Saat ini belum ada masalah, tapi dia mampu melihat potensi masalah. Itu diperlukan sekali bagi seorang profesional, seorang inisiator, melihat potensi masalah. Saat ini belum terjadi, tapi besok dia akan terjadi. Dia sudah melihat tanda-tandanya. Nah, ya, gejala-gejala seperti itu. Nah, jadi punya kemampuan melihat potensi masalah. Penting sekali sahabat sekalian. Yang ketiga, dia mampu ya melihat ya peluang-peluang yang bisa diperbaiki, yang bisa ditingkatkan, yang bisa diperbaiki, yang bisa digunakan, dikembangkan untuk kepentingan apa tadi? Kepentingan dirinya, kepentingan organisasinya, kepentingan produknya, atau kepentingan customernya. Dia bisa melihat peluang. Nah, ini minimal 3 dulu, kemampuan menemukan, kemampuan melihat. Jadi kenapa? Melihatnya dengan panca inderanya, mata, telinga, hidung, mulutnya, kulitnya. Nah, bisa dipakai. Jadi tidak semua orang bisa menemukan, melihat masalah atau melihat potensi masalah, melihat peluang kalau tidak dilatih. Jadi panca indera profesional harus dilatih supaya bisa menjadi seorang inisiatif, ya. Nah, tadi untuk bisa melihat juga syaratnya apa? Harus punya pengetahuan, standar seperti apa? Harus punya kompetensi di situ ya. Bagaimana skillnya, lalu attitude-nya. Jadi kalau orang tidak bisa melihat masalah, potensi masalah, dan bisa melihat peluang, ya sudah, tidak akan mungkin dia orang ini menjadi kreatif, sahabat sekalian. Karena ini hal mendasar yang harus dimiliki bagi seorang profesional. Nah, itu dia. Bahkan di beberapa perusahaan yang saat ini saya pernah memberikan training di beberapa perusahaan, setelah saya berikan training tentang ini, mereka memaksa, tanda kutip memaksa di sini ya, supaya berkembang sifat profesionalnya adalah misalnya level dari seorang operator, pelaksana lapangan, pekerja lapangan di situ harus bisa menemukan masalah satu masalah. Ya, level leader atau supervisor itu 3 sampai 5. Kalau levelnya makin tinggi, level manager di atas 10, sahabat sekalian. Jadi itu beberapa perusahaan yang diterapkan. Ya, memang itu seperti itu, harus dilatih supaya melihat masalah. Dan memang sengaja habis training ini harus dilatih, dikembangkan. Karena panca indera ini, ya setiap orang ada panca indera, tapi soal kepekaannya tentu bisa beda, terlatih atau tidak, gitu ya. Jadi kalau Anda leader melatih anak buah Anda, wajib dilatih untuk menemukan. Kalau mereka tidak bisa menemukan masalah, tidak bisa melihat peluang, tidak bisa melihat potensi masalah, mereka tidak punya inisiatif dan mereka tidak profesional. Itu langkah-langkah yang nyata dan konkret bagi seorang profesional.
rasional. Dari hal ini barulah nanti kemudian ketika sudah melihat masalah, potensi masalah, melihat peluang, barulah berangkat berikutnya, yaitu kemampuan memberikan ide-ide kreatif, sahabat sekalian. Jadi ukurannya jelas ya. Seorang inisiator profesional yang sebagai inisiator juga ditandai pertama adalah kemampuan melihat, menemukan masalah. Untuk menemukan masalah ini perlu kompetensi, knowledge-nya, skill, attitude-nya di bidangnya. Kalau tidak punya ini ya sulit dia menemukan. Tapi dorongan untuk menemukan itu adalah sikapnya, inisiatifnya, gitu ya. Menemukan peluang, menemukan potensi masalah. Nah, dari sini sahabat sekalian, seorang bisa melanjutkan menjadi seorang kreatif, seorang kreator, begitu sahabat sekalian. Ketika Anda sudah mampu menemukan masalah, potensi masalah dan peluang, maka disinilah Anda berangkat kemampuan untuk memberikan ide-ide secara kreatif. Tadi persyaratannya, seorang profesional itu kalau level operator dia minimal 1 ide per hari untuk menemukan masalah dulu nih. Kedua, kalau level leader atau supervisor 3 sampai 5. Kalau level manager harus di atas 10. Ya, makin tinggi jabatan tentu di pengalaman banyak, mampu melihat, begitu ya. Nah, kalau mereka nggak bisa menemukan ini, ya sudah, langsung kita garis bawahi, orang ini tidak punya inisiatif, berarti tidak profesional. Nah, ketika Anda sudah menemukan masalah, maka berangkatlah Anda mulai meningkatkan, yaitu memberikan ide-ide. Nah, di sini namanya creative thinking, memberikan ide-ide kreatif. Nah, memang cara berpikir ini penting sekali teman sekalian ya. Berarti cara berpikirnya adalah mampu berpikir kreatif. Kedua, mampu berpikir rasional. Kalau kreatif itu berpikir tanpa batas, sedangkan rasional berpikir dengan terbatas. Kenapa? Memang kita dibatasi ya. Oleh apa? Waktu, ruang, dan sumber daya. Juga dibatasi juga dengan teori-teori dasar yang telah pembuktian. Jadi itulah bedanya. Jadi nggak sembarangan untuk melakukan tindakan nyatanya nanti tanpa diuji secara ilmiah. Kalau kreatif itu bebas idenya, tanpa batas. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi udah ngomong apa saja udah bagus sahabat sekalian. Nah, jadi yang pertama adalah memberikan ide kreatif. Itu pun sudah bagus. Nanti level operator memberikan 1 ide kreatif karena dia menemukan 1 masalah. Level leader atau supervisor dia menemukan 3 sampai 5. Berarti dia menemukan ide-ide ada 3 sampai 5. Kalau level manager ada 10 ide per hari. Setiap harinya teman-teman sekalian. Nah, ini melatih inisiatif dan melatih kreativitas. Nah, selanjutnya sahabat sekalian, bagaimana caranya membangun kreativitas? Jadi menghubungkan antara inisiatif dan kreatif. Nah, biasanya kreativitas itu memang syaratnya memang sudah dijawab tadi sebelumnya, sudah dijelaskan sebelumnya adalah harus punya kompetensi di bidangnya. Knowledge-nya, skill, attitude-nya di situ ya. Punya motivasi yang kuat, dia punya rasa cinta ya di sini ya kepada perusahaannya, kepada organisasinya, dan terus ingin berkontribusi. Nah, biasanya metode yang digunakan adalah pertama adalah orang-orang kreator ini, seorang kreatif ini dia tadi punya proyek dulu. Proyeknya tadi ya, menemukan masalah, potensi masalah dan peluang. Lalu dia melakukan observasi, penyelidikan, mencari faktor penyebabnya. Lalu tahap berikutnya adalah konsentrasi. Nah, disinilah kreatif keluar ya. Mulai melakukan inkubasi. Supaya apa? Nah, dipicu kepalanya, pikirannya adalah dengan metode ATMI. Bisakah diamati apa yang diamati tadi ya? Karena muncul masalah. Lalu dia kasih ide, bisa nggak kalau ini solusinya ditiru pakai menggunakan cara ini? Ya, bisa nggak dimodifikasi ide-ide tersebut? Dan terakhir, bisa nggak diberikan ide baru? Dan berpikir ingat tanpa batas, jangan dulu dibatasi dengan rasional. Atau Anda bisa dikembangkan lagi untuk memodifikasi ini menggunakan teknik scamper. Bisakah ini disubstitusi? Bisakah cara ini dikombinasi? Bisakah ini diadaptasi, ditiru? Bisakah ini dimodifikasi, diperbesar, diperkecil? Bisakah dibuat penggunaan lain? Bisakah ini dieliminasi, dihilangkan, dikurangi? Bisakah diatur ulang, di reverse, dibalikan, dan seterusnya? Nah, ini seorang kreatif penuh dengan pertanyaan di kepalanya. Nah, untuk memunculkan ide-ide baru. Nah, untuk lengkapnya Anda bisa melihat di video berikutnya, begitu ya sahabat sekalian. Jadi Anda sekarang sudah memahami sebagai profesional. Persyaratannya sangat tinggi. Mampu melihat, menemukan masalah. Kedua, mampu melihat potensi masalah. Ketiga, bisa melihat peluang.
Itu penting. Kedua, memberikan ide-ide kreatif, memberikan solusi terhadap masalah, memberikan pencegahan terhadap potensi masalah. Ketiga, memberikan ide baru karena ada peluang-peluang baru. Nah, disinilah profesional dikatakan sebagai inisiator. Saksikan video-video saya yang lainnya dan jangan lupa sahabat saya share kepada sahabat-sahabat ada yang lain. God bless you.